Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mutia Lestari dari kelas 9E. Jadi di sini aku mau sedikit menjelasin tentang uang dan lembaga keuangan. Jadi uang adalah suatu benda yang sering kita gunakan atau sering masyarakat gunakan sebagai alat tukar dan aset berharga lainnya. Uang juga memiliki 4 jenis, yaitu pertama sebagai uang berdasarkan bentuk, kedua uang berdasarkan wujud, ketiga uang berdasarkan bahan pembuatan, keempat uang berdasarkan nilai. Uang berdasarkan bentuk memiliki dua, yaitu bentuk kartal dan giral. Uang berdasarkan wujud memiliki dua juga, yaitu berdasarkan fisik dan elektronik. Uang berdasarkan bahan pembuatan ada uang logam dan uang kertas, sedangkan uang berdasarkan nilai yaitu uang penuh dan uang tanda. Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat yang memiliki yang terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah bank. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan untuk masyarakat juga. Bank memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi bank sentral, bank umum, dan bank predikat rakyat. Bank sentral biasanya untuk menjaga keseimbangan atau kestabilitasan mata uang. Bank umum biasanya bank umum menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum, sedangkan bank predikat rakyat untuk memberikan dana atau menyediakan dana untuk masyarakat kecil. Terus bank berdasarkan kepemilikan terdapat tiga, berdasarkan kepemilikan swasta, pemerintahan, dan asing. Swasta dikelolanya oleh swasta setempat, bank asing biasanya dikelola oleh negara atau pemerintah asing, sedangkan dikelola oleh pemerintah ya dikelolanya sama pemerintah setempat. Bank berdasarkan bentuk operasionalnya terdapat dua, yaitu operasional dan syariah. Operasional biasanya beroperasi dengan sistem bunga. Kalau bank syariah beroperasinya dengan menggunakan sistem syariat Islam. Terus lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, yaitu badan yang melakukan kegiatan secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya seperti perusahaan asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasada Arita dari kelas 9E. Akan menjelaskan tentang interaksi masyarakat pada abad ke-21. Masyarakat jaringan atau network society adalah konsep masyarakat yang terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pertama kali ditemukan oleh Steenbrattan pada 1981. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh sosiolog Manuel Castells. Menurutnya, masyarakat jaringan muncul pada era industri ke era informasi, di mana produksi beralih dari barang material ke informasi dan pengetahuan. Dalam masyarakat jaringan, komunikasi dapat terjadi tanpa tatap muka fisik, melainkan melalui media digital. Castells menyebut jaringan sebagai muncul komunikasi antar individu semakin kompleks seiring kemajuan teknologi. Sosiolog Van Dijk menambahkan bahwa masyarakat dicirikan oleh individualis, gaya hidup dinamis, dan tercipta melalui media sosial, koneksi geografis luas yang memungkinkan interaksi digital lintas wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menjelaskan tentang perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Perkembangan teknologi membuat sistem perdagangan juga ikut berkembang.
Nah, terutama di dua bidang, yaitu transportasi dan komunikasi. Akibat dari perkembangan dari dua bidang ini, muncullah yang namanya e-commerce atau electronic commerce. E-commerce itu adalah kegiatan jual beli melalui media elektronik yang dibantu oleh atau didukung oleh internet. Nah, toko-toko di dalam e-commerce itu berbentuk situs web, dan e-commerce itu terhubung ke sistem layanan perbankan. E-commerce juga punya banyak manfaat, di antaranya itu mempermudah pembayaran, produknya lebih bervariasi, terus kita dapat belanja apapun, dimanapun dan kapanpun, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, kita harus tetap berhati-hati dalam menggunakan e-commerce. Gimana sih alat dan sistem pembayaran modern? Pertama kita bahas sistemnya dulu. Sistem pembayaran atau transaksi itu adalah mekanisme perpindahan uang. Transaksi itu ada berbagai macam bentuk, seperti transaksi tunai, transaksi non tunai, transaksi skala besar dan skala kecil, transaksi langsung dan digital. Nah, lembaga-lembaga yang melaksanakan sistem pembayaran itu disebut fintech atau financial technology. Dalam bahasa Indonesia itu disebut techfin atau teknologi finansial. Nah, ada alat pembayarannya. Alat pembayaran itu selain tunai ada non tunai. Non tunai itu contohnya seperti cek. Cek itu adalah surat berharga, isinya itu permintaan dari nasabah kepada bank untuk dibayarkan sejumlah uang kepada seseorang. Terus ada juga yang namanya giro. Giro itu mirip seperti cek. Bedanya giro itu harus dilakukan dari rekening ke rekening. Sementara cek bisa ditarik secara langsung. Terus ada kartu kredit dan kartu debit. Kartu kredit itu mekanismenya pembayarannya diambil melalui pinjaman kepada bank, lalu akan dibayar melalui cicilan. Sementara kartu debit itu uangnya diambil dari tabungan si pemilik kartu tersebut. Kalau cek dan giro itu bentuknya belangko, biliet, atau surat. Sementara kartu debit dan kredit itu dipakai di mesin-mesin seperti ATM atau automatic teller machine atau EDC, electronic data capture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hilmia. Saya akan menjelaskan bab 2 mengenai literasi finansial. Literasi finansial adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola keuangannya secara efektif. Ini bukan hanya tentang menghitung uang, tetapi lebih kepada bagaimana kita berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak terkait uang. Dengan literasi finansial yang baik, kita bisa mencapai tujuan finansial, hidup lebih tenang, dan bahkan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Mengapa literasi finansial penting? Yang pertama, karena kita bisa mengambil keputusan keuangan yang lebih baik. Dengan literasi finansial, kita bisa membandingkan berbagai produk keuangan seperti tabungan, investasi, dan kredit. Kedua, menghindari jebakan utang. Memahami konsep bunga, cicilan, dan risiko utang akan membantu kita menghindari utang yang berlebihan. Yang ketiga, menjamin masa depan. Literasi finansial membantu kita mempersiapkan diri untuk masa depan yang tidak pasti. Konsep dasar literasi finansial. Yang pertama, anggaran. Membuat rencana pengeluaran sesuai dengan pendapatan. Yang kedua, menabung. Menyisihkan sebagian pendapatan secara teratur. Yang ketiga, investasi. Menumbuhkan uang dengan cara yang lebih cepat daripada menabung. Yang keempat, asuransi. Melindungi diri dari resiko kerugian finansial. Dan yang terakhir, pajak. Memahami kewajiban pajak dan cara menghitungnya. Contoh penerapan literasi finansial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai mahasiswa adalah membuat anggaran bulanan untuk biaya kuliah, kos, dan kebutuhan sehari-hari. Memilih produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa seperti rekening tabungan dengan biaya administrasi rendah. Sebagai pegawai, menabung secara rutin untuk membeli rumah atau mobil. Membandingkan berbagai produk investasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Sebagai wirausaha, membuat proyeksi keuangan bisnis, mengelola arus kas, dan membayar pajak tepat waktu.
Cara untuk meningkatkan literasi finansial, yang pertama belajar secara mandiri, yang kedua mengikuti kursus, yang ketiga berkonsultasi dengan ahli, dan yang terakhir berdiskusi dengan orang lain. Kesimpulannya, literasi finansial adalah keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang.